Seorang gadis bernama Donna yang berumur 15 tahun tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Semenjak ibunya meninggal, Donna selalu mengandalkan ayahnya untuk segala urusannya. Mereka memiliki hubungan yang harmonis dan saling menyayangi satu sama lain. Suatu pagi, ayah Donna pergi untuk perjalanan bisnis. Saat mereka sarapan, ayah Donna berkata jika dia akan pulang larut malam. Setelah itu, ia mencium kening anaknya, mengambil tas, dan kemudian berjalan keluar dari rumah. Kemudian pada hari itu, ketika Donna pulang dari sekolah, ia mengerjakan beberapa pekerjaan rumah dan menonton TV ketika tengah malam. Ayahnya masih belum pulang sehingga ia memutuskan untuk pergi ke tempat tidur. Pada malam itu ia mengalami sebuah mimpi. Dia melihat bahwa dirinya sedang berdiri di tepi jalan raya yang begitu sibuk. Mobil dan truk melaju dengan kecepatan tinggi. Dia memandang ke seberang jalan dan melihat sosok seseorang yang sepertinya ia kenal. Itu adalah ayahnya. Tangannya seperti membentuk sebuah corong di sekitar mulutnya dan tampaknya ia berteriak kepada Donna, tetapi dia tidak bisa mendengar apapun. Saat mobil-mobil melaju dengan sangat cepat, ia berusaha mendengar apa yang ayahnya katakan. Mata ayahnya begitu sedih, dia tampak sangat putus asa untuk mengatakan kepadanya. Dia berhasil mendengar beberapa kata dari ayahnya, "Jangan, buka pintunya." Tiba-tiba, Donna terbangun dari mimpinya oleh suatu suara yang aneh, tap-tap-tap. Kemudian ada seseorang yang membunyikan bel di lantai bawah, ding-ding-ding. Dia bergegas bangun dan langsung memakai sendal tidurnya. Kemudian, dengan hanya menggunakan baju tidurnya ia bergegas menuruni tangga menuju pintu depan. Dia kemudian mengintip melalui lubang pintu untuk mengecek. Ia melihat ayahnya sedang berdiri di luar sambil terus menatap kepadanya. Sedangkan, bel pintu terus berdering. "Oke, tunggu, aku datang," teriaknya. Dia kemudian membuka kunci pintu dan hendak membuka pintu. Sampai ia berhenti, ia kembali mengintip ayahnya melalui lubang pintu. Sesuatu tentang ekspresi ayahnya terlihat janggal, matanya terbuka lebar, sepertinya ia sangat ketakutan. Dia kembali mengunci pintu rumahnya. "Ayah," teriaknya dari balik pintu, "apakah kau lupa kuncimu?" "Ding-ding-ding, ayah," jawab aku. "Ding-ding-ding, ayah, tolonglah, aku perlu kau menjawabku." "Ding-ding-ding, apakah ada orang lain bersamamu?" "Ding-ding-ding, kenapa kau tidak menjawabku?" "Ding-ding-ding, aku tidak mau membukakan pintu sampai kau menjawabku." Bel pintu terus berdering dan berdering, tetapi untuk beberapa alasan ayahnya menolak untuk menjawab teriakan putus asa dari anaknya. Selama sisa malam, gadis yang ketakutan itu terus-menerus meringkuk di sudut lorong, tak berdaya sambil terus-menerus mendengar bel dari pintu yang terus-menerus dibunyikan. Tampaknya hal itu sudah berlangsung selama beberapa jam, dan akhirnya ia terlelap ke dalam tidur yang begitu gelisah. Saat fajar tiba, ia terbangun dan sadar bahwa segalanya begitu tenang. Dia merangkak ke pintu depan dan kemudian melihat melalui lubang pintu, ayahnya masih ada di sana, terus menatap kepadanya. Dia dengan sangat hati-hati membuka pintu dan dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang begitu mengerikan. Kepala ayahnya tergantung dari paku yang berada di atas pintu. Ada sebuah catatan yang melekat di bel pintu. Di situ tertulis, "Gadis pintar, sekian, sumber, https://www.kaskus.co.id/pos-57247C8018554F7661A8B456A